Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Golda Contessa Talumeo dari SMK Negeri 1 Raniapo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan dan Menteri Pendidikan Indonesia pertama. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh konteks lokal sosial dan budaya Indonesia. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan harus terus bergerak dan berubah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada termasuk minat dan bakat. Sedangkan kodrat zaman diartikan sebagai perubahan keadaan zaman dari waktu ke waktu. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena tujuan pendidikan adalah upaya untuk menumbuhkan atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun juga sebagai anggota masyarakat. Makna menuntun adalah membimbing dan mengarahkan anak didik dengan penuh perhatian untuk mencapai tujuan atau potensi yang terbaik. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai petani atau tukang kebun yang menanam benih, memelihara dan merawat benih tersebut menghasilkan buah yang baik. Refleksi saya dalam modul 1.1 Filosofi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah saya memperoleh pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan profesionalisme saya sebagai seorang pendidik. Salah satu konsep utama yang saya pelajari adalah pentingnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, dan minat yang berbeda. Sebagai pendidik, guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran agar dapat memenuhi kebutuhan individu setiap siswa dan juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Melalui pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh dari modul ini, saya merasa telah mengalami perubahan dalam cara pandang dan pendekatan terhadap pengajaran. Saya lebih peka terhadap kebutuhan individual siswa dan lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Sebelum saya belajar materi modul 1.1, murid dan pembelajaran bagi saya kurang menyadari adanya perbedaan individual dalam gaya belajar, kecepatan, dan minat siswa. Saya meyakini bahwa murid itu harus selalu patuh terhadap aturan tanpa diskusi atau bertanya. Saya lebih fokus pada hasil akhir seperti ujian nasional dan prestasi. Saya masih menggunakan metode pembelajaran atau teacher center dan kurikulum terasa kaku, ketat dan tidak memberikan ruang bagi kami sebagai guru untuk berimprovisasi. Tetapi setelah belajar materi modul 1.1 ini, pemikiran dan perilaku saya berubah. Saya mulai menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Saya lebih aktif menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan saya menggunakan teknik-teknik mengajar yang interaktif dan variatif. Penerapan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Prinsip dan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungsuludo, Imadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani menjadi landasan utama bagi kami dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inspiratif dan memotivasi. Setiap hari, kegiatan kami dimulai dengan upacara atau apel pagi, menyanyikan lagu nasional, lagu daerah, dan berdoa bersama. Menggunakan pakaian adat di setiap kegiatan, menggunakan bahasa daerah di saat apel pagi, mengintegrasikan konteks lokal dalam materi pembelajaran dan program sekolah.
menggunakan metode interaktif dalam proses pembelajaran, melakukan refleksi di setiap proses pembelajaran, dan memberikan apresiasi di setiap usaha dan prestasi murid. Melibatkan orang tua, komite, dan masyarakat. Mengadakan acara budaya yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Dan saling menghargai dan menghormati. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia.